Allahumma jammilna bil afiyati wassalamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadamah ya rabbal alamin. Buka kitab pertama sifat 20 halaman 11 kolom paling bawah. Adapun ya teman-teman yang lain masih pada tidur ini, ngantuklah seminggu, jangan seminggu akan kebuli. Berarti yang datang pada kebangun dah tuh ya, kenyang kelamaan, sehari langsung habis sudah. Ini halaman 11 kolom yang paling bawah. Adapun yang harus bagi sekalian Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun yang harus bagi sekalian Rasul, ya bacanya Rasul, itu artinya yang menunjukkan makna banyak atau jamak, 3 atau lebih. Ya berarti bukan hanya Nabi kita doang, tapi seluruh para utusan-utusan. Ya, banyak. Jumlahnya ada 124.000 atau ya segituan, nabi-nabinya 313. Jadi ini kemarin kita udah membicarakan tentang sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, dan sekarang kita masuk pada sifat yang terakhir, adalah sifat yang harus atau sifat yang jaiz bagi sekalian Rasul. Jadi tiga-tiganya ada ya, wajib, mustahil, dan jaiz. Itu ada pada Allah dan ada pada utusan-utusannya. Maka adalah itu satu perkara jua. Ya, sama Allah juga satu kan sifat jaiznya. Kalau kemarin Allah itu adalah sifat jaiznya fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu, mengerjakan yang mungkin atau meninggalkannya. Artinya nggak wajib bagi Allah mengerjakan sesuatu dan nggak wajib bagi Allah pun meninggalkannya. Ini juga sama, sifat jaiz bagi Rasul juga satu, jadi sebanding, sama-sama satu. Apa tuh sifat jaiz bagi Rasul? Yaitu adalah al-a'radul basyariyatu, artinya perangai tubuh manusia atau sifat-sifat yang mana terjadi terhadap manusia ya. Jadi Allah itu mengirimkan utusan-utusannya berbentuk dari jenis kita, manusia. Allah punya makhluk yang tugasnya ibadah doang, kagak ada maksiatnya, sujud mulu, itu namanya malaikat. Dia makhluk halus, tapi yang cahaya, bukan jin, bukan setan, bukan medi. Kalau medi halus tapi api dia mah, ya beda malaikat. Kalau medi lah ngelawan mulu setan, tugas ingkar, selalu melanggar perintah Allah. Kalau malaikat dia adalah disebut dengan jismun nuraniyah, adalah yang berbadan tapi cahaya latifah, yang halus dia. Itu malaikat nggak diutus kepada kita karena dia bukan utusan, dia hanya hamba yang istimewa aja. Dia juga sama hamba juga kayak kita, cuman emang dia tugas pokok dan fungsinya ibadah doang, kagak ada maksiatnya. Seandainya malaikat diutus kepada kita nggak pernah lihat, bagaimana kita mau percaya, gitu kan? Nah, syaratnya seorang utusan atau seorang nabi atau rasul itu mesti terjun langsung ke lapangan, ke medan dakwah, itu baru utusan. Nanti disitulah dia akan menyebarkan dakwahnya, menyampaikan risalah ketuhanan. Kalau utusannya ada di langit doang ibadah, kagak bisa dia umat-umatnya atau para manusia percaya. Mana dia orangnya, mana dia nabinya? Yang ada aja kadang-kadang masih ingkar, gimana kagak ada, kan gitu. Maka para nabi-nabi atau para rasul-rasul itu mereka adalah dari jenis kita, dari jenis manusia. Ada tuh surah At-Taubah yang terakhir ayatnya bunyinya laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang rasul kepada kalian, kepada kamu
min anfusikum, dari diri-diri kamu, artinya berbentuk jenis kayak kita manusia. Ya, artinya perangai tubuh manusia. Apa aja tuh contohnya? Seumpama makan, minum, dan tidur. Manusia pada umumnya normalnya makan kalau lapar, minum kalau haus, tidur kalau ngantuk. Begitupun para nabi. Para nabi dan para rasul, biarpun mereka adalah makhluk yang istimewa, adalah makhluk yang terjaga dari perbuatan maksiat, dosa, kalau lagi ngantuk, tidur. Kalau lagi lapar, makan. Kalau lagi haus, minum. Begitu. Itu namanya al-a'radul basyariyah. Sifat-sifat kemanusiaan. Manusiawi. Ya, Nabi juga sama, Nabi kita. Ya, kalau lagi ngantuk, tidur Nabi. Kalau lagi lapar, makan. Kalau lagi, mohon maaf ya, Nabi juga punya istri. Kalau lagi mau ini berhubungan juga, berjima. Ya. Tapi tidurnya Nabi nggak sama kayak tidur kita. Kalau Nabi tidur, hatinya melek, kagak tidur. Kalau kita, hati kita tidur, mata kita badok, ya. Tahu badok? Ya, kebo, kebo dah, kagak bangun. Ya, kalau kita begitu, mata kita tidur, hati kita tidur. Atau hati kita tidur, mata kita badok kayak kebo. Tapi kalau Nabi nggak begitu. Nabi kita biarpun tidur hatinya melek, ya. Ini pernah disampaikan kepada istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Nabi? Ya Aisyah, tanamu ainaya wala yanamu qalbi. Wahai istriku tercinta Aisyah, boleh saja kedua mata saya terpejam, tertidur, tapi hati saya melek. Ya, saya tahu apa yang dikerjakan manusia, saya tahu. Karena hati saya nggak tidur. Sebab kalau tidur nanti bisa mimpi basah, ya. Tahu mimpi basah, tahu ya? Yang udah balik mah tahu, yang mau laki mau perempuan juga sama. Itu namanya mimpi basah. Kalau Nabi hati yang tidur kayak kita nih, pas kita mereblok semuanya udah kagak sadar. Apa itu mimpinya? Mimpi jatuh, mimpi dapat duit, tiban duit. Itu namanya mainan-mainan setan. Dan Nabi nggak begitu. Makanya disebut Nabi hati yang tidur itu agar supaya terjaga daripada mimpi-mimpi yang gak ada manfaatnya, yang berasal dari setan. Mimpi ketiban duit, mimpi punya barang ini, mimpi begitu kita bangun lah mimpi doang. Kan begitu ada ya. Mimpi punya motor bagus, PCX, NMAX, punya mobil, begitu bangun lah mimpi doang. Udah kita ada senang dalam hati, mimpi. Itu namanya permainan setan. Sedangkan Nabi gak begitu. Ya, Nabi hatinya bangun. Ya, meskipun matanya tertidur. Namanya ihtilam. Ini ada ya kekhususan nih, ada sebuah ulama membuat syair. Nah, dibikin kumpulan-kumpulan keistimewaan Nabi kita. Ya, meskipun kita kemarin udah maulid, gak apa-apa lah kita sini baca lagi dikit. Akan masih bulan Rabiul Awal. Jadi ada beberapa keistimewaan Nabi kita. Ini dibikin syair nih. Ntar coba teman-teman bantu hitungin ya. Ada syair begini nih bunyinya. Yang pertama, lam yahtalim qatu taha mutlaqan abada wa ma tasaba aslan fi madaz zamani min hudawabu falam tahrab wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani bi khalfihi ka amami ru'yatun sabatat wala yura asru baulin minhu fi alami wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wala yura zilluhu fi syamsi zu fatani kafahu qad allata qauman idza jalasu indal wiladati sifyada bi muqtadani adil khasaisu fahfazha takun aminan min syarri narin wa surrakin wa min mihani. Nah, ini boleh nanti kedepannya kita baca ya Rabbi bil Mustafa pakai aja nih ya. Ini tentang keistimewaan Nabi kita Muhammad. Apa aja tuh? Yang pertama, lam yahtalim qatu taha mutlaqan abada. Nabi kita kagak pernah seumur hidup mimpi basah.
Nabi kita nggak pernah seumur umur hidup mimpi ngalamin mimpi basah. Artinya mimpi berhubungan badan di dalam mimpi kagak pernah. Kenapa? Tadi yang saya sudah sampaikan, karena bahwasannya al-ihtilam min tala'ubi syaiton. Bahwasannya mimpi basah itu daripada permainan setan. Sedangkan mustahil setan itu bisa mempermainkan Nabi. Itu nggak mungkin, mustahil. Itu pertama, ya hitungin ya. Yang kedua, wama tasa'aba aslan fi madaz zamani. Nabi nggak pernah seumur hidupnya nguap. Kalau ngantuk nggak pernah nguap. Sebab kalau nguap jelek banget kalau orang nguap. Sampai gede banget kalau nguap. Jelek begitu tuh. Nabi kagak pernah. Makanya kita disuruh apa? Kalau nguap tutup, jangan sampai kebuka. Kalau habis makan jengkol kan bau. Kalau nggak yang habis merokok, bau juga sama tuh. Makanya begitu. Itu kedua, Nabi kita nggak pernah nguap. Ya, nguap nggak pernah. Yang ketiga, minhud dawabu falam tahrab. Kalau ada kendaraan yang Nabi naikin kagak pernah berontak. Apapun bentuk kendaraannya, mau kuda, mau onta, kalau Nabi naikin kagak pernah tuh berontak. Misalkan kuda, misalkan gitu, Nabi mau perang nih, naik kuda, boleh berontak, itu nggak pernah Nabi. Atau onta, apalagi onta yang lambat begitu, nggak pernah juga. Artinya tatkala kendaraan dinaikin Nabi, tenang tuh kendaraan, karena dia tahu yang dinaikin adalah makhluk yang paling mulia. Itu ketiga, wama waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani. Nabi kita nggak pernah seumur hidupnya dilalerin gara-gara bau keringat, bau asem, kagak pernah. Kalau kita kan kalau habisnya dilarin mulu, apalagi kalau habis pelbak, ya baju kita dilarin tuh malar pelbak tuh. Nabi kita nggak pernah, ya. Kenapa? Karena fi jismihil hasani, badan Nabi kita tuh sangat bagus, wangi, ya. Jadi sampai kewangian, sampai wanginya badan Nabi, laler organ emplok di tubuh Nabi. 4 ya. Bi khalfihi ka amami ru'yatun sabatat. Nabi melihat depan seperti melihat belakang. Jadi matanya double, kayak mata burung hantu, ya. Berapa derajat tuh muternya tuh kepalanya tuh, burung hantu tuh. Nabi bukan kayak burung hantu, Nabi ngelihat seperti melihat ke belakang. Kan kalau burung hantu kan kalau misalkan dimuter baru melihat. Nabi enggak. Jadi Nabi ini lihat ke depan nih, matanya ke depan, tapi bisa ngeliat ada di belakang meskipun matanya meskipun kepalanya kagak muter. Itu keistimewaan Nabi tuh. Bi khalfihi ka amami ru'yatun sabatat. 5 tuh ya. Kemudian apa lagi? Wala yura aslu bauli minhu fi alani. Nabi kalau buang air kecil ke tanah itu langsung nyerap ke bawah tanah, nggak ada bekasnya. Begitupun buang air besar, mohon maaf ya, gitu. Nabi kalau itu tanah langsung nyerap ke bawah, langsung kagak ada bekasnya. Kenapa? Karena kalau ada bekasnya nanti sahabat takut sahabat bakalan makan itu kotoran Nabi. Ada sahabat namanya Abdullah bin Zubair. Sahabat Abdullah bin Zubair. Dia masih bocah nih kisahnya nih. Ya, dia masih bocah, Nabi lagi bekam. Nabi lagi bekam. Begitu Nabi mau buang darahnya, lewatnya sahabat namanya Abdullah bin Zubair. Dipanggil sama Nabi, "Wahai Abdullah bin Zubair, tolong buangin darah bekam saya nih. Buang ya, yang jauh-jauh. Jangan ente simpan apalagi dibawa pulang, jangan, buang yang jauh-jauh." Tahu apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair? Dimakan tuh darahnya sama Abdullah bin Zubair. Darah bekamnya Nabi. Ini kisah yang sahih. Begitu balik lagi tuh Abdullah bin Zubair kepada Nabi, "Wahai Abdullah bin Zubair, kemana darah bekam saya? Ente apain tuh darah? Ente buang. Ente buang kemana?" Gitu. "Enggak ya Rasulullah, saya buang ke perut saya." Kemana? Ke perut saya. Apa kata Nabi? Tidak akan menyentuh api neraka orang yang ada di dalam perutnya darah saya. Itu kepada Abdullah bin Zubair. Jaminan tuh, ya. Makanya Nabi tatkala buang air kotoran maksudnya, buang air kecil, air besar, nggak pernah tuh ada yang namanya bekas. Kalau ada bekas, ya mungkin sahabat berebutan tuh buat makan nya Nabi. Sampai segitunya tuh sahabat sama Nabi. 6 tuh ya, 6. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Nabi matanya tidur, hatinya melek. Nah, ini yang tadi tuh saya kasih tahu ya.
Nabi itu tadi kalau ngantuk tidur, tapi kalau tidur hatinya melek, kagak tidur. Enggak semuanya tidur. 7 ya. Wala yurazilluhu fi syamsi zufatani. Nabi kalau berjalan di bawah matahari nggak bayang, nggak ada bayangannya, saruh ya. Kalau kita kan kalau siang-siang tengah hari tuh ya, siang bolong tuh, kalau kita keluar jalan ke rumah kan ada bayang kita tuh di belakang, bayang kita ngikutin kita di belakang. Kalau Nabi nggak bayang kalau jalan di bawah matahari. Berapa tuh? 8. Katfahu qad allata qauman idza jalasu. Kedua pundak Nabi tegak tinggi manakala duduk di hadapan para sahabat-sahabatnya. Jadi tinggi nih ya. Nabi punya perawakan tuh tinggi dua pundaknya. Kalau lagi duduk ya berarti orang yang berwibawa gitu. Orang yang ada haibahnya, wibawanya. 9. Yang terakhir, indal wiladati sifyadha bimuhtatani. Nabi dari lahir udah disunatin, udah dikhitanin. Begitu Nabi lahir dari perut ibunya, Nabi udah dikhitan, jadi nggak pakai dikhitan lagi, gitu ya. 10 itu namanya 10 khususiyat atau keistimewaan yang ada pada diri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata ulama di akhir bait? Hadil khasaisu fahfazha takun aminan min syarri narin wa surrakin wa min mihani. Barang siapa yang menghafal bait ini, dia baca di rumahnya, apa jaminannya? Pertama, rumahnya nggak bakal kebakaran. Kedua, kalau ini ditulis bait, ditaruh di bingkai, rumahnya nggak bakal dimalingin. Kalau ini bait dibaca lagi sumpah, lagi gelisah, lagi stres, bahkan Allah kasih jalan yang mudah. Itu kita namanya menghafal 10 sifat keistimewaan yang ada pada diri Nabi. Ya, jadi banyak manfaatnya. Insya Allah nanti dah ya saya printin ini boleh jadi apa namanya wiridan kita lagi nih tambahannya. Sebelum kita ngaji baca ini ya Rabbul Mustafanya 10 sifat khususnya Nabi. Dah 10 tuh. Nah, kita kembali ke kitab ya. Dan ya, seumpama makan, minum dan tidur. Tadi tuh ya tidur, kalau ngantuk tidur. Dan jaga, melek maksudnya. Maka mustahil pada mereka itu arad basyariyah yang menjadi kekurangan seperti sakit gila atau sakit beser jua adanya. Meskipun Nabi seorang manusia kayak kita, tapi Nabi nggak boleh terkena sifat-sifat atau penyakit-penyakit, kekurangan-kekurangan yang dapat merendahkan martabatnya. Seperti penyakit, misalkan di sini gila, ya nggak mungkin Nabi gila. Ya, kalau gila bagaimana mau nyampein risalah, nyampein dakwah. Atau penyakit-penyakit yang zahir, kayak misalkan apa namanya korengan, itu mustahil. Tapi korengan mustahil karena itu jelek, ya. Itu namanya nakes, kekurangan. Atau beser, buang air kecil mulu, itu juga Nabi nggak ada, ya dalam dirinya nggak ada. Atau yang lain-lainnya, ya misalkan pincang, picek, wah picek lagi, keling juga tuh nggak ada keling tuh ya. Sini kalau sini ada nih keling di sini mah di Indonesia, menteri itu ada yang keling. Tapi kalau ini kita nabi kita nggak ada ya. Sawadul jisim, hitam perawakannya, ya keling lah begitu. Atau budek atau gagu, nggak bisa ngomong, nggak ada ya sifat-sifat yang dapat menjatuhkan martabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau para nabi-nabi dan para rasul-rasul yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab.